Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. BTW ini adalah pertama kali saya juga menjadi host di sini. Dan di samping saya ini sudah ada uh, narasumber yang sangat handal dalam dunia perburuan. Dan malam hari ini kita akan di Rakyat Podcast, kita akan berbincang-bincang dan berbicara terkait dengan situasi buruh atau kondisi para pekerja, para buruh yang ada di kawasan industri IWIP gitu. Nah, mungkin saya tidak mau berpanjang lebar lagi karena di samping saya sudah ada Kakak Isra. Halo Kakak Isra. Kakak Isra. Iya, Halo, iya, iya. Makasih oh Kakak ya, Isra. halo, halo. Iya, Kakak Isra ini adalah salah satu aktivis buruh yang bekerja juga di IWIP, dan saat ini dia sudah meluangkan waktu dan tentunya kita sangat senang sekali. Jadi di dalam pekerja sendiri itu menurut Kaisra apa sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh serikat buruh yang beroperasi di IWIP gitu? Mungkin saya sedikit menjelaskan soal industri ekstraktif itu mungkin berbeda dengan industri padat karya gitu. Kalau ketika orang mendengar soal industri ekstraktif yang lebih lebih spesifiknya soal industri pertambangan, di benak orang itu akan kayak membayangkan ya di sana itu jam kerja yang panjang, di sana itu eh, tingkat kecelakaannya tinggi, orang akan membayangkan di sana itu akan kerja malam, dan uh, itu semua benar terjadi begitu. Nah, jadi jam kerja yang panjang itu dia jadi satu tantangan yang cukup berat bagi uh, pengembangan serikat buruh. Jadi jam kerja yang panjang itu mengakibatkan seseorang itu kayak sulit untuk berkembang menjadi seseorang yang produktif begitu. Tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan serikat buruh itu yang berjuang ya membangun serikat buruh adalah soal jam kerja yang panjang, karena memang apakah ini adalah bagian dari kesengajaan yang dibuat oleh perusahaan sendiri sehingga para buruh itu hanya fokus bekerja untuk perusahaan itu sendiri dan tidak mau lagi mengembangkan produktivitasnya di misalnya pengembangan untuk membangun serikat buruh gitu. Ada tidak serikat buruh yang memang benar-benar bekerja sama dengan pihak perusahaan dengan tujuannya adalah untuk kepentingan buruh, bukan kepentingan buruh atau kelas pekerja, tapi kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok orang dengan memanfaatkan serikat atau pekerja-pekerja yang di bawah gitu. Ya, jadi saya tantangan tadi saya mau melanjutkan dulu sebelum menjawab soal bagaimana hubungan serikat dengan manajemen. Sebenarnya kendala-kendala itu ada juga kendala yang soal jam kerja yang 3 grup. Nah, yang 3 grup ini atau di sini tuh sering mereka sebutkan sebagai sip-sipan. Jadi di sip-sipan itu ada 3 grup. Nah, 3 grup ini yang terkadang jadinya adalah dia tidak saling ketemu antara satu grup dengan grup yang satunya, atau grup A akan tidak ketemu sama grup B ketika dalam kegiatan-kegiatan serikat atau dalam agenda-agenda serikat. Itu agak sulit gitu. Hubungan serikat dan manajemen ini adalah hubungan mitra begitu. Jadi hubungan mitra ini
Dia hubungannya kerjasama, soal hubungan industrialisasi. Nah, saya pikir semua serikat itu perlu, tapi hubungan serikat dan manajemen atau hubungan serikat dengan perusahaan itu memang sewaktu-waktu sebagai serikat dia membutuhkan itu. Kita tidak bisa bilang bahwa kita tidak membutuhkan manajemen segala macam gitu ya. Ketika anggota itu bermasalah ya kita tetap hubungannya ke manajemen begitu. Saya punya kesimpulan tuh satu yang tidak ada di sini itu adalah bagaimana akses serikat buruh bisa sebutkan sebagai kayak semacam media begitu yang bisa jangkau pekerja-pekerja ini. Kita punya kekurangan itu begitu. Jumlah pekerja di PT IIB sekarang itu sekitar 76.000 bulan lalu ya. Dari 7.000 sekian anggota yang berserikat itu kurang dari 10%. Jadi kalau mau bilang dari 70.000 pekerja yang berserikat itu kurang dari 10.000, hanya sekitar 7.000 atau 8.000. Kita tidak punya ruang yang diberikan semacam itu ya. Tidak diberikan perusahaan untuk paling tidak bisa memperkenalkan serikat pekerja terhadap buruh. Kita juga masih kesulitan untuk bagaimana bisa membagi selebaran di tempat kerja karena itu dibatasi. Kita juga kesulitan untuk membangun aksi-aksi kawasan semisalnya. Nah, sehingga yang perlu kita kerjakan hari ini itu adalah membuat media yang bisa jangkau sampai ke dalam. Kita sedang melawan modal yang besar selain dari membangun alat media, selain dari membuat selebaran-selebaran, ya tidak melulu soal ayo kita berjuang, ayo kita aksi. Contoh itu kayak misalnya di kami itu bahkan ada materi yang kayak semacam K3. Kita juga punya beda PKB misalnya. Kita juga punya kesiapan materi-materi yang berhubungan dengan misalnya. Artinya materi-materi ini kalau dibuat dalam tulisan untuk jadi bacaan wajib untuk pekerja agar bisa jangkau ke mereka, malah itu lebih bagus begitu. Agar kita bisa membangun komunikasi dengan mereka melalui materi-materi yang itu menjadi kebutuhan mereka. Jadi saya pikir itu kita yang harus siapkan itu adalah media, bisa organisir, ya harus punya media itu. Saya pikir itu. Iya, Kak Isra, jadi seperti itu ya soal bagaimana membangun media propaganda ya untuk tentunya memberikan kesadaran ya terhadap buruh ini untuk bahwa pentingnya berserikat dan membangun serikat yang progres lah, jangan serikat yang kuning gitu. Ya, ya. Oke, makasih Kak Isra sudah hadir di sini.